Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kun wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khalliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remaja masjid, jamaah masjid As-Sofa ingkang insyaallah lan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu, kula kepareng matur mawi basa Jawa, basa Indonesia napa basa Inggris. Nek Inggris kula tak nyerah. Napa basa Arab mawon, mungkin kula waca iki kitabe mawon ngoten. Nyuwun pangapunten. Pangapunten nggih, karena kondisi badan saya belum fit. Saya itu 4 hari sudah tidak taruh ke masjid, Pak. Jadwal ngimami, jadwal ngisi menapa kultum nggih kula mboten bidal. Kula izin kalih ketua takmir ya. Mungkin enten kasus dak kula dijadikan terdakwa. Karena baru pilek kan ini kemarin sore nekat ngisi pengajian di Jumapolo, pengajian dan bakti sosial yang diajarkan Masjid Muhajirin, karena beliau sudah jadwal jauh sebelumnya di daerah minoritas di Desa Kedawung, Kecamatan Jumapolo, yang mana muslimnya itu cuma 50%. Alhamdulillah warganya antusias sampai selesai, bahkan ibu kepala desanya itu juga Nasrani. Niku ikut sampai selesai. Kula mikirin mungkin nek kula ceramah Bu Kades mengke kinten-kinten tindak napa mboten. Alhamdulillah tumut dugi rampung ngoten. Bar niku kula dicedhaki. Pikir kula ajeng diomongi sumin aja rene nah ya ngoten. Ternyata beliau mengucapkan terima kasih telah memberikan pembinaan kepada rakyatnya ngoten nggih. Ingat selajengipun selawat ugi salam mugi tansah katetena dumateng suwah kita, dumateng khotbah kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng keluarganipun, para ahlul baitipun, para sahabat, para sahabiyah, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para masyayikh, para alim ulama, para asatid, guru-guru kita semua yang menjadi wasilah kula panjenengan sami ngraso agami Islam. Kita doakan semoga guru-guru kita yang sampun dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala dipun paringi pangapura, Allahumma amin. Dan semoga yang masih sugeng dipun reksa dening Allah Subhanahu wa taala dipun paringi istiqomah, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, hari ini hari ke 20, malam 21. Nanti malam biasanya itu grand opening pengajian iktikaf ngoten nggih. Mriki wonten-wonten Pak? Ada nggih, ngoten nggih. Sama di saya juga ada. Dadi diaturke kula saking Karangpandan. Nggih, riyen kula nggih pernah teng Karangpandan. Aslinipun kula Jumantono, Pak. Jumantono, kemudian menikah dengan gadis Tohudan, putranipun Pak Wahyudi, perangkat desa Tohudan.
ngajeng garasi bus Nabila. Tapi sakmenika sadalem manggen wonten ing perumahan Taudan Indah Blok B di belakang kampus Poltekkes atau kampus Akvis ngoten nggih. Nggih, cekaos ngoten nggih, tetepangan. Kayaknya saya pertama kali baru ngisi di sini nggih. Kalau tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu saya di masjid Hidayatul Ummah nggih. Hidayatul Ummah. Tahun kemarin corona blas mboten enten buka bersama. Alhamdulillah. Ini tahun ini alhamdulillah sudah mulai lagi kegiatan, mulai aktif lagi ngoten nggih. Waktunya cuma pendek. Saya sampaikan Bapak Ibu nyuwun pangapunten. Nanti kalau punya kitabnya bisa dibuka, kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah. Ini kitabnya ini mukhtasar ya. Ini ringkasan halaman yang ke 36. Babipun bab tentang fi asraris siyam wa syurutuhul batinah, yaitu bab tentang rahasia puasa, wa syurutuhul batinah, dan syarat-syarat batinnya. Para ulama sudah masyhur menjelaskan kepada kita. Kata beliau, "I'lam, ketahuilah anna sauma thalathatu darajat, sesungguhnya puasa itu ada 3 tingkatan." Puasa itu ada 3 tingkatan. Saumul umum wa saumul khusus wa saumu khususil khusus. Yang pertama adalah saumul umum. Saumul umum itu adalah puasa pada umumnya, poso miturut umume wong akeh. Adik-adik bisa bahasa Jawa, Dik? Saged nggih, wong Jawa ora iso basa Jawa. Apa itu amma saumul umum? Adapun puasa umum yaitu adalah fahuwa kaful badani wal farji an qada'i syahwat, yaitu menjaga perut dan menjaga farji dari syahwat. Dikatakan oleh Imam Abu Syuja di dalam kitab beliau, kitab Takrib itu, al-imsak, yang dimaksud as-saum, puasa itu adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'amudul qa'i. Yang dimaksud puasa itu adalah menahan dari 4 ini. Itu puasa pada umumnya. Jadi nek pun 4 niki sebenarnya kita bisa sah, tetapi Imam Ghazali beliau menjelaskan sebenarnya puasa ini bukan hanya urusan lahiriah saja. Kata Imam Abu Syuja, yaitu al-imsaku anil akli, menahan dari makan, wasyurbi, dari minum, wal jima'i, dari jima, wa ta'amudul qa'i, dari muntah yang disengaja. Jadi kalau kita sudah bisa mencegah 4 ini, Pak, nggak makan, nggak minum, nggak jima, nggak muntah disengaja, sejak mulai fajar atau sejak mulai subuh, begitu adzan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, itu kita sudah nggak boleh puasa. Kalau baru imsak, mereka nggak mau imsak, no, betul Pak? Betul. Kalau imsak itu masih boleh nggak? Boleh nggak? Masih boleh. Imsak itu artinya menahan, walaupun sebenarnya puasa itu secara bahasa ya imsak, lah cuma imsaknya di sini dengan imsaknya menurut para ulama fikih itu beda. Kalau para ulama fikih itu ya mulai imsak itu ya mulai adzan itu, tapi nek di kita kebanyakan para ulama di Indonesia itu sebagai bentuk ihtiyat, sebagai bentuk hati-hati, beliau ngasih waktu jeda kurang lebih 10 menit untuk imsak. Biar apa? Biar kita itu hati-hati dulu, mulai yang makan nang dihabiskan, yang minum nang dihabiskan. Makan
wasyurbi minum, kemudian jima. Jima itu nggak boleh Pak. Jima itu sejak subuh sampai maghrib. Wa ta'amudul qaid, dan muntah dengan disengaja. Kalau muntah nggak disengaja pripun Pak Bu? Boleh nggak muntah nggak disengaja? Boleh. Yang ini konteksnya disengaja. Begitu juga kalau kita mau buka boleh dengan 4 ini Pak. Nek sing ngeleh saya daharian nggih mboten napa-napa. Nek sing ngelarin nggih ngunjuk riyen. Nek ngantone anyari biasanya ora pati butuh daharan karo unjukan. Jima riyen, buka dengan jima boleh ndak Pak? Boleh ndak Pak? Enten sing pernah nglampahi. Ini ternyata pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu beliau pernah buka itu dengan jima. Jadi nggak makan dulu, nggak minum dulu. Kenapa demikian? Karena saking beliau itu waroknya, orang itu kalau soleh nyuwun ngapunten Pak. Beliau itu benar-benar menjaga pandangannya luar biasa. Maka beliau pernah mengatakan begini, saya itu daripada berjalan di belakang wanita lebih baik daripada berjalan di belakang wanita lebih baik berjalan di belakang singa. Coba Pak, nek jenengan pripun Pak? Mlaku ning mburine singa kalih mlaku teng mburine wanita pilih pundi Pak? Mboten pilih. Wah, nek mburine singa ya kok dikletak. Loh, kata beliau saya itu lebih baik berjalan di belakang singa daripada berjalan di belakang wanita. Mergane napa? Wanita itu Masya Allah suarane mun menggoda ngoten nggih. Lha sapa mboten? Sing mas-mase sing dereng nikah niku napa sing pun nikah tapi dereng kagungan garwa. Pripun nikah dereng ngono. Loh, wanita Masya Allah. Maka Umar bin Khattab begitu menahannya, beliau berbuka dengan jima dulu. Kemudian apa? Wa ta'amudul qa'i. Nah, ini saya belum pernah dengar riwayatnya ada sahabat yang berbuka dengan muntah gitu. Begitu Allah Akbar langsung muntah. Saya belum pernah mendengar. Tetapi para ulama beliau mensyariatkan boleh dengan 3 ini. Tapi kalau dengan jima itu tidak mengikuti fadilah atau keutamaan yang sering dilakukan para sahabat dan para nabi adalah dengan mangan dan dengan minum. Kanjeng Nabi biasa makan dengan apa? Kurma. Berapa Pak? Ya ganjil, setunggal kenging, 3 kenging, 5 juga kenging, atau dengan minum. Niku nggih. Lah itu puasa umum. Yang kedua, ini mulai masuk ke bab yaitu tentang batin. Amma saumul khusus, yaitu puasa khusus. Apa itu puasa khusus? Fahuwa, yaitu adalah selain menjaga dari 4 tadi, maka orang yang berpuasa khusus ini juga kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rajuli an jami'il atham, yaitu menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, menjaga lisan, menjaga tangan, menjaga kaki, anjami'il atham, dari perbuatan maksiat. Jadi posone mboten namung nahan ngelih karo luwe, tetapi juga menjaga seluruh anggota badan ini dari perbuatan maksiat. Tuh niki sing abot Pak. Yang berat ini. Nanti ada yang paling berat lagi nomor 3. Tapi nomor 3 ini bukan kelasnya kita. Tapi awake dhewe pripun ngoten nggih. Pripun carane awake dhewe niku kalau bisa itu bukan yang pertama, tetapi kita yang kedua. Apakah dikatakan oleh Rasulullah dam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal atas. Berapa banyak manusia berpuasa, mereka tidak mendapatkan pahala dari berpuasa kecuali hanya lapar dan dahaga. Poso reto apa-apa kejaba nawung napa etuke ngeleh karo nyuwun ngapunten Bapak Ibu, kira-kira dari seluruh anggota badan kita yang sering bermaksiat itu apa? Napa Bu yang sering bermaksiat Bu? Biasanya apa? Urut sanga dhuwur. Mata ini sering maksiat apa badan? Maksiatin mata napa Pak?
Napa Pak? Bapak-bapak tindak kantor mandek ning Bangjo. Sampingi enten piantun Setri Wahyu ngoten nggih. Wahyu lajeng rambutnya abang, ngasih apal. Rambutnya abang. Bengese ya wabang. Nyun ngapunten pakai roknya rok urung dadi, jahitan urung dadi di enggo alias rok mini ngoten nggih. Pripun Pak kinten-kinten jenengan nek ngoten niku alhamdulillah napa innalillah Pak ngoten niku. Napa alhamdulillah bar niku innalillah ngoten. Coba pripun Pak? Lho, wangel niki. Niki lisane arep muni innalillah ya jane atine iki ya kepengin. Loh, kata Rasulullah kan pandangan pertama itu rezekimu, pandangan kedua itu dosamu. Akhirnya dipandang terus pertama terus ya. Orang rampung-rampung, orang ada kedua nih. Bukan seperti itu. Bahkan kalau pertama, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, itu rezeki katanya. Tapi kalau kedua itu sudah dosa katanya. Tapi begitu rezeki aja neng mall iki wong siji pandangan pertama kabeh akhirnya jadi perbuatan maksiat. Nyun pangapunten ibu-ibu, maka saya sarankan ibu-ibu, ini momennya momen Ramadan. Ini salah satu momen yang paling bagus untuk memperbaiki diri kita. Maka para ulama itu mengatakan Ramadan ini namanya syahrut tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Coba Pak, Bapak takmir Masjid As-Sofa ini ketika dulu sebelum Ramadan jamaahnya rame napa mboten Pak? Makmur napa mboten? Nah, makmur. Kinten-kinten ketika sebelum Ramadan sama setelah Ramadan makmur putih Pak? Makmur Ramadan. Ibu-ibu dulu jamaah pengajinya ada segini Bu? Nah, enggak ada. Ini perubahan. Makanya ibu-ibu nyuwun ngapunten, saya sering menyarankan kalau jenengan mau hijrah, mau pakai hijab, ini momen yang paling tepat. Bapak-bapak riyen ketika dulu sebelum Ramadan itu jarang ke masjid. Kok jenengan ajeng teng masjid kok pakai ini momen yang paling tepat untuk merubah diri Pak. Kan wonten-wonten nggih, aku karena nang masjid jane pakai lha apa ora tau nang masjid ngoten nggih. Ndak dilokke kancane. Enten sing setahun corona katingi dugi sementen iku dereng menah teng masjid Pak. Wedi ngoten nggih. Nang pasar wani, nang kantor wani, nang masjid wedi ngoten. Padahal wis nggo masker, jarake mriki jarake semeter mboten Pak. Saya kemarin itu habis kegiatan dakwah dari Jumat Polo 1 bulan yang lalu. Niku mampir teng masjid pinggir mergi. Nah, niku sholat niku sak meter. Saya tidak mencela yang pakai fatwa itu, silahkan. Lah sing lucu nih, bersolat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ndonga dikir wangsul. Begitu wangsul do goncengan loro-loro nih. Lagi mau kepiye iki ning masjid salate dempet ora wani, begitu mulai malahan orang ketan ngoten nggih. Empun Pak ning wedi sing penting ngangge masker Pak. Saya itu sering sarankan pakai masker, tembuti pakai masker ngoten nggih. Ngoten mawon pun ngoten nggih. Itu sudah ijtihad kita kok ngoten nggih. Nah, kembali ke syahrul tarbiyah ini. Ini momen Pak. Momen yang baik untuk merubah kita yang dahulu melakukan kebiasaan buruk. Saya masih ingat Bu. Masih ingat ketika dulu mbah saya ibunya bapak saya nih. Beliau meninggal sekitar kirang langkung 2 tahun yang lalu. Yuswane 113. Masya Allah. Mugi-mugi turun teng kula ngoten nggih. Ngampun suwe-suwe. Suwe-suwe ora nok kancane kula tanggo timbah. Jenengan kok nggih yuswane panjang timen jenengan remen apa mboten apa? Ah sedih lho, sedih apa? Kancaku wis mati kabeh ora ono kancane katanya. Repot aku jagongan bisa apa, jagongan biko ya ora gathuk ngoten. Beliau begini, salah satu kebiasaan beliau saya masih ingat. Kalau bapak-bapak pernah ngalamin iki nggih. Ketika mbah saya ini beli napa? Beli ayam jago saking peken Pak niku. Niku dugi griya niku pitike jago mboten dijol keriyen. Kinten kedhi napa Pak? Diubeng-ubengke cagak. Ping pinten Pak? Ping 3, ping 3 kurang ya ping 5 kurang ping 7 ngoten lho. Loh, jangan bilang ini apa jenenge? Syirik dulu, jangan dulu. Ban niku kinten-kinten ayam jagonya dicolke mboten Pak? Ndak. Dipripun nggih Pak? Mendet mendong pirsa nggih, mendong sing damel
napa kloso tikar nika ditali sikile kiwane napa tengene ditali kinten-kinten pinten dinten 3 dinten dipakani teng mriku kira-kira setelah itu diculke tapi lawange tesih ditutup kira-kira 8 hari baru ayam itu boleh diculke. Filosofi niku napa Pak nyuwun pangapunten? Kira-kira ayam itu kalau dari pasar sampai rumah langsung ditulke kinten-kinten bali teng ndorone mboten Pak? Bali ucul. Tuku 50.000 ilang, rugi ngoten nggih. Nah, filosofinya apa? Filosofinya ayam jago ini ketika diputer-puter kayak ngenten iki Pak. Niku gen eling lho omahmu iki lho, saiki iki. Dipakani ning 7 dina 7 bengi ning kono. Omahmu iki. Aja bali ning ndoromu saiki aku ngoten nggih. Lho ini pendidikan Pak. Pendidikan bagi kula panjenengan sami umat Islam. Kita di bulan Ramadan ini berapa hari? 30 hari dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat pulang ke masjid, berangkat pulang ke masjid, berangkat pulang ke masjid. Kajengipun apa Pak? Kajenge awake dhewe menika emut kalau masjid ini adalah habitat kita. Gen aja ucul. Ibu-ibu, Bu, Ibu garwane panjenengan teng griya betah napa mboten Bu? Betah napa mboten? Kok kita nge ragu-ragu nek garwane jenengan teng griya mboten betahan dihubungke cagak ping 7 Bu. Gen betah dicepaki senenge rokok senenge kopi senenge daharan ping 7 aja oleh metu ngono sebacut kendel repot. Lho ini tarbiyah Pak. Awake di sebulan ini penuh nyun ngapunten Pak, penuh kita masjid yang biasanya ini enggak rame jadi rame, duhur asar biasanya zamannya sepi jadi rame, Masya Allah. Maka harapannya apa? Harapannya besok setelah keluar dari Ramadan, maka kula panjenengan sami yaitu tetap kembali lagi ke masjid. Mata, bermata apa Bu? Dosa, meduk. Kemudian apa? Hidung. Ini tidak ada tapi ini yang sering maksiat. Hidung kan jarang maksiat ya. Nggak boleh. Mulut ini sering maksiat gak? Sering sekali. Makanya kenapa kok kita itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala telinga 2, mulutnya cuma 1 Pak. Disuruh sering mendengar daripada berbicara. Walaupun sebenarnya nih ngapunten nggih, wong akeh ngomong niku jane apik napa mboten Pak? Saya mboten Pak. Tiyang niku nek kakean ngomong saya napa mboten Pak? Mboten. Ya tinggal konteksnya apa dulu. Kalau perempuan ngomong itu banyak bagusnya Pak. Makanya bapak-bapak garwane jenengan yang ngapunten Pak, rada cerewet mboten Pak katanya. Maka ada penelitian itu katanya itu kalau perempuan itu laki-laki itu ngomong sehari itu cukup 7.000 Pak. Tapi kalau perempuan itu bisa sampai 21.000 kata. Ibu ndangu Pak saking pundi to Pak? Sanga masjid Bu. Wis cekak awas ngoten nggih. Nek ibu kinten-kinten ditangleti ngoten pripun? Bu, sanga ngendi lagi mulih ta Bu? Jawabe pripun Pak? Bapake piantun kakung ora mudeng kebutuhane wong wedok. Aku mau tangi jam 3 baru kowe nggak sahur jenengan nggo gaya anak-anakmu lho, anak-anakmu ya anak wong loro padahal. Anak-anakmu sing nomor 3 ki jan angele gugane kaya jenengan. Ban niku empun wis nyepake daharan, ban niku lajeng nyuci meme, ban niku ngeterke anakane jenengan teng sekolahan. Ora mudeng Pak, aku mau ning Bangjo Pak. Ditabrak mobil Pak, jenengan ngasih ora mudeng. Bar kuwi mulih jam 12 bar duhur bar salat njemput anak-anak meneh. Bar kuwi arisan PKK, barisan PKK pengajian ibu-ibu mulih teko omah nggih buka. Lagi leren Pak, ngoten nggih. Kira-kira jawabannya berapa kata Pak? Berapa kata Pak? Kalau jenengan punya istri seperti ini jenengan bangga mboten Pak? Oh ya harus bangga Pak. Wanita seperti lo. Anak-anak kita ini kalau nggak punya ibu cerewet Pak, apa jadinya Pak? Terus mboten Pak?
Saya itu masih ingat ibu saya itu dulu cerewet banget. Le aja ngene le aja ngene aja ngene. Bapak saya nggak pernah ngelarang dolan, ora pernah dilarang. Wis karemu ora karemu, tapi ibu saya mesti nglarang, le aja ngene le aja ngene, le wayahe salat, le wayahe ngaji. Loh, sapa Pak niku? Itu ibu, Pak. Loh, itu banyak ngomong tapi bermanfaat. Bukan tidak semua diam itu emas, Pak. Nek diam emas tuh repot wonten nggih. Nek diam emas niku kula wis ora sah diam-diaman no. Wong jenenge ustaz sambenino gene ceramah kok kon meneng. Wekdal selajengipun kapurih ngaturaken tausiah panjenenganipun Ustaz Santoso. Paniku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendel ora ceramah. Yang enggak dapat Pak manfaatnya kata beliau. Yang dimaksud ngomong ini adalah ngomong-ngomong yang tidak bermanfaat. Apa kata beliau? Kata beliau yaitu adalah ghibah. Ghibah niku napa? Rasan. Lho, rasan-rasan Pak. Sakniki niku Pak, rasan-rasan. Betul-betul HP deh. Rasan-rasan niku Pak. Ternyata cukup pakai. Makanya saya sering menyampaikan Pak, lidah sekarang, penyakit mulut ini sekarang itu diwakili oleh penyakit jari. Lalu sebutan Pak, hati-hati Bapak Ibu. Mriki grup masjid sering gendro napa mboten? Gendro ini pripun? Sering rame napa mboten Pak? Kebanyakan hampir banyak sering grup WA bubar mboten nggih. Yen ngapunten Pak. Satu orang kirim ada berita hoax, kirim share, kirim satu grup, sak grup wonten pinten Pak? 200 anggota. Sing maca misal 50%, sing maca 100, sing maca wah beritane heboh ngoten ya. Akhire wong niku rak ngoten nggih, lagi maca judule urung diwaca isine wis repot sing nge-share ngoten. Terus mboten Pak, di-share. Sing nge-share 50% dari yang membaca pinten? 50 di-share teng grupe duwe 5 grup 5 Pak. Sudah berapa? Satu orang menyebarkan kepada 1000 orang. Coba Pak, 1000 orang nih nanti maca meneh 50% neh, sing 50 share meneh. Masya Allah. Itu kira-kira nyun ngapunten Pak, berita hoax ini kira-kira cukup didengar satu orang apa kebanyak orang Pak? Banyak orang Pak. Dulu maksiat rasan-rasan niku mungkin dosanya sedikit Pak. Kenapa? Mergone rasan-rasan niku mung wong loro. Dosane sithik. Tapi sekarang potensi untuk dosa ini bisa menjadi banyak. Ngoten nggih. Saingan kali adik-adik nggak apa-apa nggih. Ampun didukani Bu, adik-adik Bu. Kula niku anggar ngisi pengajian mesti saingane adik-adik. Jangan dimari anak-anak lho. Anak ini kalau ndak ada ini Pak, masjidnya sumen suwung Pak ngoten nggih. Bapak-bapak niki pun mboten teng masjid mergo pun sedo kabeh. Masjidnya suka ora enek, mergo napa? Dipengingi. Saya masih ingat nih, ada seorang ulama besar namanya Syekh Sudes. Syekh Sudes ini ketika kecil nakal banget ngoten nggih. Bu, kinten-kinten nek puteran jenengan nakal didukani, dijewer napa diambung, Bu? Pripun, Bu? Nek puterane nakal diambung, dijewer napa diuneni? Wah enek sing main plek wah bocah nakal, ampun nakal. Anak ini kudu cerewet itu ada potensi. Sumpene ora dadi ustad ya dadi politikus. Mergo pinter ngomong. Nakal gene perang-perangan punya potensi. Dongake sumpen dadi Kapolri atau Panglima TNI Angkatan Darat. Oh ngoten Pak, ngoten nggih. Ini ibunya saya sudah didongake le, sudah. Tak dongake sumpen kowe muga-muga dadi Imam Masjidil Haram. Sekarang beliau jadi Imam Masjidil Haram loh. Masya Allah. Didoakan Pak ngoten nggih. Ampun pengajian jan kok cah ramene ra. Jangan. Doakan ngoten Pak. Apa meneh pas salat atau salat rame. Saya lanjutkan ini nanti. Nah, apa tadi Pak? Lisan. Maka Rasulullah mengatakan salamatul insan fi hifdil lisan. Nek wong Jawa masane napa? Slameting raga napa? Ajining raga merga sangka busana, ajining jiwa, ajining diri merga gumantung ing lati. Kita itu dihargai karena kita itu bisa empan mapan. Nek masjid nggo baju koko, nek jago nganggo baju batik, nek kerja bakti nganggo
kaos, jenengan kerja bakti nggo baju koko, nggo sorban, nggo peci, dareki mandor ngoten nggih. Walaupun Pak ketua tamu. Lho nyun ngapunten Pak, empan mapan ngoten. Aji ning diri mergo lati. Kita itu dihargai karena apa Pak? Karena lidah kita, karena lisan kita. Banyak sekali orang kesleo, orang nyun ngapunten Pak, berpangkat sekalipun karena kesleo lidahnya menjadi tidak berharga. Makanya pun ini Imam Ghazali lisan. Berlisan apa Pak? Tangan. Kemudian kaki. Dari apa? Min jami'il asam, dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, waktunya sudah tinggal 1 menit. Yang ketiga Pak, kata Imam Ghazali, amma saumu khususil khusus, adapun puasa khusus yang khusus niki sing dur dhewe Pak. Kita susah berat ini Pak. Kata beliau, fasaumul qalbi, yaitu puasanya hati, anil himami dunyati, dari keinginan dunia, wal afkari dunyawiyati, dan memikirkan dunia, wa kafahu amma siwahullahu bil kuliyati. Insyaallah. Kata Imam Ghazali, puasanya orang khusus itu adalah puasa menjaga hati dari keinginan dunia dan memikirkan dunia. Kinten-kinten awake dhewe saged apa mboten? Begitu. Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kelingan, Masya Allah, dompetku sedina utuh tak goleki ora ketemu, mbok salat dadi ketemu. Sering mboten Pak ngoten niku. Lho, awake dhewe ngoten niku, nek khutbah Jumat turu begitu salat kelingan donyane. Maka kita susah Pak. Salat kelingan utangi, oh iya wis tanggal 6 tanggal 6. Loh berat Pak. Kalau kita ketiga tidak bisa, minimal kita yang kedua yaitu apa? Selain menjaga diri kita ketika berpuasa, selain menjaga dari makan, minum, jima dan muntah disengaja, tetapi kita juga bisa menjaga anggota kita min jami'il atham, dari perbuatan maksiat. Maka pun saya tutup ngoten nggih. Saya tutup. Nanti masih ada pengumuman nggih. Saya tutup Pak. Ketika menafsirkan Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Tujuanipun siam menapa Pak? Sampun hawal danten ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Tujuannya apa Pak? La'alakum tattaqun. Tujuannya ini agar kita menjadi bertakwa. Dikatakan para ulama, ternyata puasa ini salah satu ibadah yang paling mujarab untuk mengubah perilaku manusia dari kebiasaan buruk. Orang habis sholat, biasa sholat, habis sholat ngerasani biasa betul? Biasa. Bahkan orang yang sudah haji, yang ngapunten, dulu di Sragen baru pamitan haji ngundang napa bar pengajian enten campur sari. Lajeng penyanyi ini ya rada ayu teko ide omahmu ngendi omah mriko. Lah mulih bareng sapa dereng enten sing ngeterke tak terke ya. Iya. Akhirnya mboten dugi ngriya mampir teng hotel Pak. Mesum sampai meninggal dunia padahal lagi pamitan haji. Urung haji niku. Ngapunten ibadah haji pulang biasa korupsi, kembali terutang korupsi lagi bisa nggak Pak? Bisa. Tapi nyon ngapunten, orang ketika berpuasa itu banyak sekali melakukan perubahan perbuatan. Kalau kita mau ngerasain ketika puasa kita nyon ngapunten Pak, eman-eman mboten Pak? Eman-eman mikir. Bapak-bapak kalau mau nyolong ngoten nggih. Mau nyolong. Kalau orang puasa kira-kira mikir mboten? Mikir. Ibu-ibu kinten-kinten nek rasan-rasan nek enten poso-poso eman mboten Bu? Budhe napa? Wah, niku putrane Pak Deanu niku. Lah napa? Niku 3 dina 3 bengi enten sing
nginep teng mriku padahal dereng ijab kabul. Budhe ampun lagi poso. Ampun rasan-rasane bar bodo mawon. Rumangsane iki bar bodo iki oleh rasan-rasan. Loh ketika puasa kita bisa, Pak. Maka la'alakum tatakun. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya kebiasaan-kebiasaan buruk yang dulu sebelum bulan suci Ramadan bisa kita ubah, bisa kita bakar. Nanti setelah Ramadan kita bisa melakukan lagi dengan baik, biasa sholat masjid lagi, biasa taklim lagi, biasa enggak gibah lagi, biasa ora debat lagi, semuanya biasa baik lagi. Makaten nggih ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten wekdalipun mepet sanget, jane ngaji ki yo 45 menit apa sajam. Dadi saged rampung mugi-mugi wonten manfaatipun. Nyuwun pangapunten nggih, mbok menawi ingkang kula aturaken boten meranin wonten ing menggalih panjenengan sami, mangke nek boten nyocoke kok iki mau sangka sapa ajaring sapa empun jenengan buka dhewe ampun malah itu kula niki tulisannya para ulama yaitu Imam Ghazali rahimallahu taala. Mekaten ingkang saged kula aturaken menawi wonten lepatipun menika dari saking diri pribadi kula piyambak, menawi wonten leresipun menika saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa qul rabbil warham anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.